Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Abah Dani Sumedang bercerita tentang wallpaper di akuarium. Pada dasarnya untuk wallpaper di akuarium kebanyakan berbahan plastik. Kalau Abah sendiri ingin lebih natur, yaitu dengan background ya. Backgroundnya itu dari berbahan batu. Tentu di sini perlu suatu daya seni yang cukup tinggi. Pada umumnya untuk wallpaper untuk sekarang ini kebanyakan bertemakan alam ya, berupa bunga-bunga atau polosan berwarna biru. Sekarang lagi tren, kan sesuai dengan disesuaikan dengan jenis ikan hiasnya. Untuk ikan cupang saat ini, karena ingin lebih menonjolkan objek ikan cupangnya, itu warnanya warna gelap begitu. Juga ikan-ikan ciklit yang lain itu berwarna biru sesuai dengan nuansa kedalaman air. Kebanyakan berwarna biru. Kalau yang ditampilkan di video kali ini lebih cenderung ke temakan untuk ikan-ikan ciklit banyak bebatuan. Ternyata dengan background tebing ya berupa batuan ini, kita isi dengan ikan pelati dengan dasar akuarium pakai silika, juga bunga anobias, cukup indah juga, cukup indah. Jadi pada dasarnya nggak mesti harus sesuai tema. Kalau toh bisa menonjolkan keindahan, tidak mengurangi dari objek ikan, tidak jadi masalah. Contoh di video kali ini saya isi dengan ikan pelati, ikan cupang, dan ikan-ikan yang lain. Ternyata hasilnya indah juga begitu, tidak mengurangi keindahan objek ikan pelati gitu. Untuk pembuatan background dinding berbahan batu-batuan itu ada tekniknya ya. Kalau ada yang minat ingin mencoba, kalau di online cukup lumayan ya, beli ukuran 50 kali 30, bisa harganya sampai 200.000 gitu ya.
bisa harganya 200.000 gitu kan. Nah, ini Abah bikin sendiri ya. Yang awalnya ini saya ingin dipadukan dengan ikan predator, juga ikan ciklit. Ternyata bisa ya gitu, dengan dipadukan dengan ikan-ikan hias yang lainnya. Contohnya ini platis, jenis platis ya. Untuk teknik pembuatannya ini diperlukan suatu kesabaran. Untuk kesabaran pada awalnya sih, historinya untuk background ini Abah juga bimbang apakah kuat menahan beban bobot dari batu-batuan. Ditakutkan jebol ya untuk menahan beban batu-batuan ini di akuarium yang ukuran 1 meter ke 40 ya. Ternyata setelah kita Abah coba, alhamdulillah nggak ada permasalahan dengan bobot. Ya kalau kita timbangnya mungkin sekitar 10 kiloan ya bobotnya ini. Mungkin kalau secara gaya fisika gitu ya, ini mau untuk bobot air, volume air akan membantu juga untuk menyeimbangkan gitu ya. Terus untuk menyeimbangkan bobot ini juga Abah tidak seluruhnya pakai batu. Ini bawahnya batu-batuan ya, batu-batuan dari Abah pilih batu-batuannya ini dari laparok ya. Jenis batu laparok yang biasa di aquascape gitu ya. Untuk menempelkan pakai apa? Kebanyakan ya pakai lem Korea gitu. Tapi setelah dipertimbangkan, dengan lem Korea itu memakan dana yang luar biasa ya. Kalau dengan ukuran 1 meter ke 40 ini akan memakan berapa dus begitu ya. Pertama itu, yang kedua kekuatannya juga, dengan tinggi 45 ini apakah akan kuat begitu ya. Dan akhirnya untuk merekatnya ini pakai semen ya, adukan semen dengan komposisi semen 80%, pasir 20%, dibanyakin semennya begitu. Terus bagaimana nyusunnya dari bawah sampai ke atas? Kalau Abah sih pakai tekniknya ini, si dindingnya, backgroundnya ini sebelum masuk ke akuarium dibuat di luar men gitu ya. Nah tampak ya ini. Jadi ada dua proses untuk backgroundnya ini. Ada dua proses. Pertama kita bikin di luar dengan ukuran akuarium, tapi direnggangkan dulu. Kita bikin di luar, ditidurkan, jadi sehingga enak gitu ya, bisa menonjolkan seperti batuan yang di atas itu ya. Nah, kalau yang bawah itu udah dari sananya
Batu-batuan bagaimana berbagai macam karakter ya, karakter batu-batuannya. Nah, kita susun terus kita pekat dengan adukan semen gitu. Nah, yang dimaksud itu yang di atasnya ini itu bukan dari batu ya, itu adukan semen. Jadi kalau ditidurkan itu akan mudah ya dibentuknya dengan beberapa tahap, hingga bisa menonjolkan sampai tonjolan itu bisa 7 cm ya, menonjol gitu ya. Jadi kalau secara 3 dimensi itu akan nampak bagus gitu, kayak alami gitu ya. Nah, gitu. 3 dimensi ini nampak ini gitu, secara dilihat dari samping, dari depan, akan kelihatan aslinya. Kebanyakan kalau wallpaper hanya ke ininya menonjolkan gambarnya aja. Tapi kalau ini, kalau dengan background ini banyak kelebihannya ya. Jadi bisa untuk perlindungan ikan juga gitu kan. Terus ada lumut-lumut yang nempel gitu. Pokoknya lah bikin betah untuk ikan hias peliharaan kita. Juga kalau dipandang secara display, nah tampak spektakuler begitu ya. Nah, jadi kita lanjut untuk dindingnya ini atau backgroundnya ini. Setelah kita buat sesuai dengan daya imajinasi kita, sesuai dengan ukuran, kita jemur sampai benar-benar kering, sampai benar-benar kering gitu ya. Ya men, kalau untuk supaya lebih kuat, kalau bisa belakangnya ini ada yang pakai wallpaper gitu kan. Tapi kalau Abah ini nggak pakai wallpaper ya sebagai dasarnya ini. Yang jelas ini udah benar-benar kering ya. Jadi begitu semua udah kering, ini dicat. Nah, dicat sesuai dengan alam ya. Kalau apa sih pakai warna hitam dulu dasarnya, terus pakai asalnya beberapa warna ya. Untuk uji cobanya tuh pakai warna kuning gitu kan, berwarna dicampur dengan orange. Ternyata agak kurang bagus, hingga akhirnya diulang kembali. Akhirnya lebih dominan dari hitam, kuning, lebih didominankan ke pink, ke oranye ya, maaf, ke oranye. Jadi nampak agak bagus begitu ya. Nah, tapi itu terserah Anda. Tapi ini pengalaman apa ya untuk background dinding akuarium ini. Untuk cat lebih didominankan warna oranye begitu. Setelah itu, setelah semuanya kering, betul-betul kering, baru masukkan ke dalam akuarium, dengan catatan kalau bisa ini digeser ke depan ya. Ini pakai rak kan, rak besi. Ini geser ke depan ya agak dikit, baru masukkan. Terus catatan kembali, jangan terlalu ngepas ya untuk backgroundnya ini, biar bisa masuk. Kalau pingin ngepasnya nanti untuk finishing di samping-samping ini ada rongga-rongga ya. Nanti kalau ada rongga-rongga ke belakang akan
ikan-ikan akan masuk ke dalam hingga banyak yang sembunyi gitu, pengalaman Abah ya. Jadi untuk finishing baru kita paskan ya, baru kita paskan dengan adukan semen. Nah seperti ini apa ya, awalnya ini nggak ngepas gitu ya, emang sengaja takut nggak masuk. Saat sudah masuk baru kita paskan. Silakan aja kalau mau pakai adukan semen atau pakai kresek juga nggak apa-apa, toh nggak kelihatan tuh ya. Tuh ini juga ada tuh plastik apa gitu kan. Nah, baru kelihatan nampak dari kejauhan juga kayak sudah menyatu begitu. Nah, kalau udah gini, udah ngepas, baru kita isi air gitu ya. Nah, karena ini masih ada berbau cat atau semen, nah, kalau bisa jangan langsung dikasih air, apa, dikasih ikan dulu, dimasukin ikan dulu biar aja selang beberapa minggu ya, atau kalau udah ini buang air bekas ininya apa namanya tuh bekas apa bekas untuk menggenangi air akuarium itu, karena masih berbau zat-zat seperti cat atau semen, buang dulu baru kita masukkan ke tali gitu ya, untuk mengisi akuarium. Kalau betul-betul sudah aman, nah silakan dicoba gitu kan, masukkan ikan hiasnya. Terserah Anda mau ikan hias apa saja gitu. Abah juga ini dicampur-campur kok begitu kan. Nah, bukan hanya pelatih, di sini juga ada pembersih kaca juga, ikan cupang juga ada gitu kan. Tuh, indah kan, pandang mata, nampak natural begitu. Nah, kembang anubias ini cukup lumayan harganya, tapi kekuatannya ini nggak cepat layu, nggak cepat busuk, malah bisa berkembang biak kalau komposisi cahayanya cukup begitu. Tapi dibandingkan dengan tanaman lain ini ya lebih kuat gitu ya. Kalau di toko untuk satu rijung kecil bisa harga antara 30-40 ya gitu. Nah, ini bisa ditambah sentuhan-sentuhan alam juga, yaitu dengan menempelkan akar ya, akar-akaran tuh ya, jadi kelihatan kayak aslinya gitu ya. Nah, aslinya di suatu kedalaman air gitu, ini akar-akaran gitu. Nah, jadi untuk background ini sangat menunjang keindahan dari display akuarium ikan hias. Nah ini kayak ini ada kalidoras gitu kan. Ada tambahan men, untuk menjernihkan air ada berbagai macam cara ya. Dari mulai mesin pemilterannya, ada pakai aerator, pakai filter, ada yang pakai mesin filter ya, power head kayak ini ya. Nah ini pakai power head.
ada juga pakai underground gitu ya, jadi ditanam di bawah. Nah, kalau apa sih ini aja lah, pakai power head. Nah, ini dari sini, dari sini tarik ke atas pakai selang, terus masukkan ke ini box saringan gitu ya. Ini box saringan, ada busanya. Nah, ini yang terbaik ya, yang kalau dibandingkan dengan aerator busa, jadi cepat bersihnya gitu. Saya sarankan pakai ini ya, pakai power head, ini mesin power head gitu ya, dengan box filter biar cepat jernih airnya begitu, nggak nunggu beberapa hari. Ini satu malam juga atau beberapa jam juga sudah bersih gitu ya, udah jernih, enak dipandang mata gitu. Nanti di segmen selanjutnya Abah akan menerangkan bagaimana perawatan air agar selalu jernih, bersih, dan tetap sehat terhadap ikan, tidak stres begitu. Demikian penjelasan dari Abah Dani Sumedang dengan temakan background akuarium. Nah, jangan lupa like, subscribe, dan komen agar Anda selalu melihat video-video Abah tentang dunia ikan hias dan ikan air tawar yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.